Oke, di diare kali ini kita kedatangan seorang pesulap yang legend di Indonesia yang namanya udah berkibar sejak lama, yaitu Pak Tarno Magic of Tradisional beserta dengan Mbak Dewi ya. Iya. Mbak Dewi dan Selamat Mas Tato. Slamet Tato. Dia main manggung, Pak Tarno minta tambahan 100.000 sama si Contreng Biru 2 ini. Tapi untuk supir, beliau tidak mau mengasih, malah marah-marah. 100.000 pun nggak mau Nggak dikasih. mau ngasih. Jadi kalau setiap ada orang manggil Pak Tarno, dijawabnya dia, oh nggak bisa, Pak Tarno udah sakit, udah nggak bisa apa-apa, udah parah katanya gitu. Udah, apa namanya? Berarti udah nggak akan ini lagi lah ya, nggak akan nikah lagi ya. Insya Allah ya Master ya, udah mentok ya Master ya. Oke, di diare kali ini kita kedatangan seorang pesulap yang legend di Indonesia yang namanya udah berkibar sejak lama, yaitu Pak Tarno Magic of Tradisional beserta dengan Mbak Dewi ya. Iya. Mbak Dewi dan Mas Selamat Tato. Slamet Tato. Iya, Jadi Slamet Tato. Mbak Dewi ini istri dari Pertama. Pak Tarno. Pak Tarno, apa kabar? Baik. Iya. Bisa ngedengar suara saya ya? Bisa. Bisa. Oke. Mas Tato ini sebagai apanya nih? Saya sahabatnya Master Tarno, juga asisten, supir, manajernya Pak Tarno. Sudah lama bekerja dengan Sudah Pak Tarno? mengenal dari The Master pertama. Oh, berarti Gitu. sudah lama dong ya? Iya, Tahu iya. kisahnya ya, beliau ya? Oke. Dari zaman Pak Tarno ngontrak rumah, sampai punya rumah, dan sampai punya mobil, dan sampai yang ditipu-tipu dia. Saya mengenal sosok Kita akan Pak lihat ya. Tarno. Oke. Seberapa apa namanya? Seberapa dekat sih sama Pak Tarno ini? Sahabat lama. Iya, dia ada seperti kayak anak dengan bapak. Hmm. Saya menganggap Pak Tarno sebagai bapak saya, juga Pak Tarno juga menganggap saya sudah seperti anaknya Pak Tarno juga. Oke. Jadi aku mau nanya dulu nih, Pak Tarno kan katanya lagi sakit ya? Pak Tarno lagi sakit. Sakit Iya. apa, Pak? Ringan. Stroke ringan. Iya. Sejak kapan? Udah 3 bulan. 3 bulan. Jadi awalnya bagaimana? Awalnya ngata-ngata ngeberin. Oh, jadi kecapean. Awalnya kecapean. Kisah ketakutan, fobia dengan hutan, sepi, takut dibegal, Master. Jadi Jadi, maksudnya gimana? Ke hutan. jalan, Jadi, ada job, ada ke job. Cirebon, kita melalui dari sana di Sherlock lah, ngikutin Google tersebut. Terus? Cuman saya bilang, kalau daripada terus, ya kan dilewatin ini, kita putar arah mau lewat Cikampek, biar nggak terlalu panjang biaya duitnya itu kan. Ya, naik mobil kan? Mobil pribadi Pak Tarno, saya Terus? nyepirin cuma berdua. Nah setelah itu, kita lewat macet. Itu masih sehat tuh? Masih sehat? Ya, tapi emang udah ada gejala sakit ini nggak masih ada gitu. Nah udah gitu kita lewat balik arah mau ambil Subang, ditunjukin lah itu sama Sherlock, muter ke Subang langsung diputerin ke hutan, Terus? ke gunung, lewat itu kan bukit-bukit lah sepi tempatnya. Terus? Nah Pak Tarnonya tidur, tiba-tiba dia terbangun. Terus? Setelah terbangun dia nanya, Mbak di mana Mbak ini? Saya bilang, oh ini lagi lewat hutan Pak Tarno, gunung. Kita mesti lewatin sekira-kira 2 jam lagi baru nyampe Cirebon. Saya bilang gitu, katanya Pak Tarno punya fobia, takut dengan tempat sepi. Jadi Gitu, dari takut situ? dibegal. Nah udah tetap Pak Tarno tidur aja, saya bilang. Tetap saya jalan terus, sampailah di Cirebon jam 4 subuh. Jadi dari situ beliau stroke? Belum. Sampai di Cirebon, sempat main, sulap beberapa permainan, sampai selesai, pulanglah ke Jakarta, lewat tol lagi, gelap, sepi. Oh sepi Mut, salah jalan, enggak Pak Tarno, terus nih, ke sana masih 2 kilometer lagi, karena itu sepi, ya sepi, udah jam 12 malam, pedagang tutup, saya bilang, akhirnya ya udah ketemulah tol, akhirnya sampai Jakarta, besok paginya, suruh cek nih ke rumah sakit nih,
Tapi kan udah dicek ke rumah sakit ambil obatnya nggak diminum Pak Tarno. Jadilah. Akhirnya setelah bangun nggak bisa bangun dia. Oke, jadi emang kenapa takut gelap, takut hutan, Pak Tarno? meninggal. Siapa? Takut begal. Oh, takut begal, tapi nggak ada pengalaman begal. Nggak ada. Jadi Pak Tarno ini lagi habis minum obat ya kayaknya, jadi kayak ngantuk gitu Iya, ya. habis minum obat. Berarti obatnya katanya banyak ya. Coba kita lihat ini, obatnya ada ini berapa. gede. Obatnya Pak Tarno. Nah, yang Ya, dia ini dari dokter rutin ya Pak Tarno ya. Permisi ya, saya izin lihat obatnya. Nih, obatnya Pak Tarno guys. banyak. Banyak banget obatnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini setiap hari diminum nih. Sehari 3 kali, sehari berapa kali? Sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Ada yang khusus siang, ada khusus malam. Oke, ini berarti sekarang udah mau minum obat ya, petanonya ya. Udah sore ini ya dia minum lagi kan. Turut prihatin, semoga cepat sembuh. Ini kan kita mengingat lagi nih, Pak Tarno kan prok ya kan. Jadi apa prok bim salah bim jadi apa prok. Masih bisa Pak? Ayo coba. Bismillah, bismillah, Pak, prok, dari apa? Ini bawa apa nih Mbak? Seperangkat alatnya. Iya, ada alat-alat. Masih bisa memainkannya? Bisa master? Nah, ini. Bisa, Master? Iya. Bisa kita pertontonkan kepada penonton diare? Iya. Bukanya. Coba. Nggak tahu bukannya. Bim salah bim gitu. Kayak gitu. Tuh, bim salah bim. Nah, Mau yang mana? Ini ada bambu. Bambu ya. ada bambu dan tali. Gimana cara mainkan? Putus. Oh, udah putus. Jadi gak bisa dimainin? Iya. Oh, coba yang bisa. Berarti nggak bisa ini simpen Nah, lagi. bisa. Oh, bisa. Putus. Oh, itu kan putus. Oh, kirain nggak. Nggak ngerti sulap, guys. Ini sulap. Talinya putus ya. Talinya putus ya. Yang Tuh. merah di atas kan. Yang merah kan di atas. Yang ungu di bawah. Yang ungu kan di bawah. Terus? Balik putus. Iya, di balik Terus? putus. Di balik putus. Benar. Apa? Prok. Panjang yang Bisa nyambung lagi. putus. Oh, jadinya yang merahnya nggak putus. Jadi merahnya yang panjang. Oh, merahnya apa dibalik ya? Iya, tadi kan ungu yang Kok bisa sih? Ngomong lagi. Ada lagi? Nah, ini kipas. Ya, itu kipas itu master. Nah, ini kosong. Nanti kosong. Nah, itu kosong, lihatin. Nah, kosong ya. Nanti Kosong ya. dibantu ya. Dibantu ya. Kosong. Kosong. Kosong ada isinya. Mudah tahu kosongnya. Iya. Tutup. Tutup. Nah, Ya. Ya. Tutup. 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 Terus? Nah, terus? Tutup. Benar. Bim jadi apa? Prok. jadi apa master? Buka. Iya, buka. Oh, ada Ada DVD. ada DVD senam aerobik. Yang Master Taro. Buat kesehatan. Yang nyanyi Master Taro. Yang nyanyi master. Yang ngarang Master Taro. Oh, yang nyanyi Mas Tarno, yang ngarang Mas Nyanyinya Tarno. dan sawan. Itu sawan. Nyanyi di atas awan. Kayak gadut Iya. kaca master. Permainan kamera. Oh, permainan kamera. Pertama emang di bawah. Seolah di atas awan tuh master. Penonton nonton saya di atas awan. Oke. Di atas burung gede. Di atas burung gede. Aku di atas awan. Melayang-melayang. Layang-layang. Kaca dong. Oke, tepuk tangan sekali lagi guys. Luar biasa. Udah cukup ya? Ada lagi? Ada lagi? Mana? Yang Anaknya. kipas. Keluarin semuanya.
Ini kipas rusak ya. Ini kipas Oh, rusak rusak. ya. Ya, Ke tukang rusak servis ya. dong, Pak. Kita panggil dulu servis mesinnya ya. Terus? Ya. Rusak ya. Ini. Rok. Rok ganti apa? Apa? Benar apa? Yeay. Tadi rusak Master. Oh, dipanggil tukang servis Master ya. Iya. Secepat itu ya. Iya. Luar biasa. Oh, ada anginnya Master. Iya, adem ya. Oke. Luar biasa, tepuk tangan lagi. Ada lagi? Ada. Ada, tapi ada lupa juga nggak ke bawah. Gak ke bawah. Ya udah, kita lanjut ngobrol-ngobrolnya. Ada. Ininya ada, amannya nggak ada. Pak Tarno itu memulai karir itu dari lomba ya. Lomba. Iya. Dari lomba di acara The TV, Master. The Iya. Master. Iya. Itu angkatan berapa itu The Master? Nomor 1. Angkatan pertama ya, berarti seangkatan dengan Limbat ya? Iya, Limbat. Itu Iya kan? Sandi. Heeh. Jadi Pak Tarno itu sampai apa, tingkat apa itu? Rizuki. Oke. Dia udah dapat gelar master langsung dari Bang Deddy Kobuser. Wih, luar biasa. Traditional magician. Ada namanya panjang, Master Tarno, best of the best traditional magician. Best of the best traditional magician. Jadi sudah Itu siapa yang kasih nama tuh Master? Bos RTI, Bos Bos RCTI langsung. RCTI Oh, langsung. Bos RCTI. Luar biasa. Masana Dedi. Mhm. Terus teman-teman sulap nih ya, teman-teman sulap yang udah kenal apa seangkatan sama Pak Tarno, ada yang sudah datang ke rumah Pak Tarno? Ada Siapa aja yang datang? Pesulap merah ya. orang merah, Terus? udah. Cuma Sama. satu Si itu siapa namanya? Oh, ini khusus yang yang pesulap, datang. pesulap. Iya, pesulap-pesulap yang datang. Kalau untuk khusus pesulap ya cuman Rasel doang, pesulap merah. Oke, terus? Tapi kalau yang lainnya dari siapa? Willy Salim. Oh, ini influencer ya? Iya, Influencer Bang siapa Willy aja nih? Salim. Willy Terus Salim sama yang Iya, cewek. Iya. memberikan bantuan katanya ya? Iya. Berapa Willy Salim memberikan bantuan? Sebesar 50 juta untuk biaya kontrak warung Oke. selama 1 tahun. Jadi uang cash atau dibayarkan kontrakan? Bentuknya? Dikasih bentuk cash, tetapi yang 25 juta itu dibayar kontrakan untuk buka usaha Master Tarno. Oke, berarti 25-nya dipegang. Dipegang Pak Tarno untuk berobat 10 juta katanya, terus sisanya itu buat modal usaha, buat belanja-belanja barang-barang keperluan dagangannya. Oh, luar biasa Gitu, loh ya. buat influencer-influencer Indonesia. Terus ada lagi Ria Ricis. Ria Ria Ricis Ricis. bagaimana cara menyumbangnya? Dia borong ya Master ya, Iya, borong ada. dagangan Master Tarno, tapi untuk dikasihkan kepada masyarakat di situ. Ayo ambil, dibayarin. kata Oke, gitu. total berapa yang dibayarkan? Pokoknya semua diganti Ya 5 diborongnya juta dan 7 juta ya. Diborongnya dia- 5 juta. Iya, terus dia ngasih bonus 2 juta. 2 juta. Oke, jadi membeli barang Pak Tarno sebesar 5 5 juta, juta. dilebihin 2 juta, jadi sama dengan 7 juta, 7 juta. gitu. Oke, ada lagi? Dan dia bawa master belanja ke Sunter Mall. Ke mall. Belanja baju. Sepuasnya, iya. Oh, belanja baju ke Sunter. Makan. Makan. apa-apa. Oke, ada lagi selain itu influencer atau selebritis yang datang ke tempat Pak Paling Tarno? waktu belum pindah tempat, Mm-mm. si dokter Cinta Penelope untuk membantu perobatannya Master Tarno aja. Luar biasa. Dan ada juga donasi sebesar 1 juta rupiah lah dari teman-temannya artis lah, kalangan artisnya. Oke, 1 juta rupiah itu ya? 1 juta rupiah. Oke. Nah terus kalau kita lihat nih di TikTok ini kan ada akunnya Pak Tarno yang centang biru ya? Nah, itu gimana tuh ceritanya? Katanya centang biru yang orang nggak tahu, netizen yang nggak tahu. Harus diklarifikasi ya. Katanya itu punya Pak Tarno, padahal itu bukan punya Pak Tarno. Nama akunnya apa? Akunnya apa ya tadi ya? Coba dilihat. Coba akunnya. mana dia? Akunnya guys, kita liatin ya guys. Gimana sih ceritanya kok bisa itu nama Pak Tarno terus centang biru, Iya. tapi bukan punya Pak Bukan Tarno. punya Pak Tarno. Gitu, coba. Pak Tarno manajer apa Pak Tarno? Official manajemen. Nih, ini ya. Official. Pak Tarno. Yang ini ya.
Nah, Pak Tarno Official Management. Ini sudah centang biru centang biru 2. dan followernya 26.000,7 gitu. Iya. Nah, jadi bagaimana ceritanya, kronologinya dari kok bisa itu akun dikelola orang lain? Iya, karena Pak Tarno dari dulu tidak mengerti tentang media-media Ya, TikTok jadi atau awalnya dia nggak seperti ngerti. apa? Awal Cuman pertama awal kali ceritanya Mas ada yang Tarno, datang ke Pak Tarno atau seperti apa? bertemu katanya waktu itu pengen jadi manajernya. Setelah pengen jadi manajernya, Cowok, di- cewek, sosoknya siapa? Ya, gimana ya? Cowok. Bingung bilangnya. Oh, cewek. Hah? Oh, cewek. Cowok dan cewek, Oh, dua dua orang. alam. Dua orang. Oh, nyopir. Oh, bukan yang ngelola Ya. akun ini loh, Contreng Biru 2. Ya, berarti cowok. Cowok. Cowok datang Cuman, sendiri ya, ke rumah Pak dikatakan- Tarno. Enggak, ketemu di jalan atau di mana. Itu kenalnya dari mana Pak Tarno? Sama ini loh, bukannya si Nopi bukan. Pokoknya inisial O ya. Oh iya iya. Oke. Nah itu sebetulnya bukan Ketemunya punya Pak di- Tarno. Ketemunya di jalan ya Mas Tarno ya. Ketemu di jalan sih. Ketemu di jalan. Oh, lagi ngobrol-ngobrol gitu. Iya, mungkin dia melihat sosok, ini Pak Tarno ini. Nah, Terus? mungkin ditanya Pak Tarno udah punya manajer atau belum gitu ya. Tiba-tiba dia masuklah ke dunianya Pak Tarno. Berapa tahun dipegang sama dia, gitu kan. Nah, sehingga Pak Tarno dari pagi, siang, sore, malam dibikinin TikTok, bikinin apa, divideoin terus lah. Mungkin sama dia ditaruh di Instagramnya atau di YouTube-nya atau di TikTok atau lain-lain sebagainya, kita nggak tahu ya. Tapi sampai sekarang ini akun tersebut menggambarkan sosok Pak Tarno dan nama Pak Tarno, tapi itu bukan punyanya Pak Tarno. Dan masih di handle sama dia. Ya, masih sampai saat ini Iya. pun mengatasnamakan Pak Tarno. Pak Tarno. Iya. Dan Pak Tarno mintanya seperti apa? Kerugian apa aja yang udah ditimbulkan dari pengelolaan akun tersebut? Kalau untuk dirugikan, ya capek ya Pak Tarno ya. Siang malam di Ya, video maksudnya ada orang yang mengendorse atau seperti apa? Oh, Pak Tarno banyak dapat sekali atau yang tidak? mengendorse. Berarti kan Datangnya itu kan dirugikan. Iya, Jadi apa datangnya saja kan yang ke dirugikan? ini, ke sini tidak ke Pak Tarno, langsung Iya. ke Contreng Biru 2 terus. Berarti tidak ada perjanjian apa-apa ya? Nggak ada memang sih. Saya sih nggak tahu juga namanya Pak Tarno. Tapi kan orang dikasih nggak tahu bisa nggak? ngerti. Dikasih tahu nggak ini Pak Tarno nih ada uang masuk dari endorsan sekian gitu? Tidak pernah ada, saya tahu saya. Tidak ada pernah. Pak Tarno diunjukin nggak? Nih Pak Tarno ada Pak duit Tarno masuk dibayar berapa nih juta nih, dari- Pak Tarno. dari- Nggak ada. Nah, Nggak ada. Terus Pak Tarno waktu ngonten gitu kan nanya nggak, ini saya disuruh ngonten gini maksudnya apa, dibayar atau enggak atau gimana? waktu diambil video-video sama itu si O dibayar nggak Pak Tarno? Nggak. Siang, pagi, sore, malam setiap hari itu dibayar nggak sama dia? Nggak. Tapi Pak Tarno nggak nanya juga. Nggak. Sudah berapa video tentang misalnya ada produk lain gitu yang Pak Tarno harus iklankan atau apa? Banyak sekali. Ada ya. puluhan, ratusan? Banyak, ratusan. Ya, Di video dari- itu sudah ada Dari bukti-buktinya ya? pembersih lantai, tapi duitnya nggak seberapa. Terus dapat iklan sepatu, Pak Tarno cuma dikasih 1 sepatu doang, duitnya nggak ada. Ya Mas Ria. Terus dikasih ada BCA mengatakan Pak Tarno ini foto Pak Tarno mau dipajang seluruh Indonesia. Nah dibayarnya mungkin janjikan dari manajemen bank BCA itu berapa ratus juta atau gimana, tapi terdengar dari mulutnya Ono, bagaimana Pak Tarno? Minta apa dia? Mobil apa? Nggak. Mobil mewah. Oh, berarti sama itu ini berarti BCA. mengaku-ngaku menjual nama-nama BCA kali ya? Oh enggak, memang orang BCA itu mau pakai produk Pak Tarno, mau dibikin banner Oh. di seluruh Indonesia nih, soalnya di Bank BCA. Istilahnya ininya iklannya Pak Tarno atau apa. Tapi Pak Tarno dijanjikan berapa ratus juta, tapi yang Ono mintanya mobil mewah. Terus dapatnya Sehingga apa? orang BCA itu membatalkan. Oh, jadi nggak jadi. Nggak jadi. Tadi kalau tadinya Tapi Pak syutingnya Tarno- udah. Syuting sama BCA-nya. udah belum. Jadi karena dibatalkan. Tapi kalau dengan endorse-endorse yang lain-lain itu kan banyak sekali. Tapi foto di depan BCA-nya sudah. Udah dipoto belum? Belum. Belum. Ya, jadi nggak jadi Berarti dibatalkan. nggak jadi. Oke. Terus Pak Tarno pernah menyuruh orang itu untuk tutup akunnya atau kembalikan ke saya gitu karena itu atas nama saya. Pernah nggak berkomunikasi dengan orang itu? Udah.
Udah banyak. Udah pernah. Pernah. Nah, tapi apa yang dilakukan sama si O ini? Banget. Dipakai terus. Iya. Tidak digubris. Alasannya apa? Jawabannya dia apa? Ada omongan apa gimana? Nggak ada. Tapi Pak Tarno setelah sering dibuat video itu sampai sekarang ini TikTok dan apapun Pak Tarno udah pernah dikasih duit sama si Contreng Biru 2? Enggak. Sama sekali nggak pernah nerima uang. Tuh kira-kira kalau dikumpulin itu kerugiannya bisa buat beli rumah nggak tuh ya? Dengar sih ya. Ya udah sih ada, dia tinggalnya di daerah Sentul. Waduh, dekat rumah gue. Di Sentul. Iya, Kak. Tetanggaan dong. Siapa itu? Coba nanti kita cek ya. Itu bisa dilaporkan loh. Berarti Oh, kan gitu. itu kan apa namanya? Penyalahgunaan akun kan pribadi itu bisa dilaporkan. Pak Tarno selama ini tidak ada niat untuk bikin ke proses hukum laporan. Ya waktu itu pernah ke sono suruh ke ini ya, ke Singapura langsung biar dibenahin hari itu juga. Enggak Waktu laporan ke polisi dong. Oh, belum. Waktu Laporan itu polisi belum. karena kan merasa dirugikan di situ pakai nama Pak Tarno, terus Pak Tarno sendiri bukan yang mengelola itu tanpa ada Walaupun dia yang membuat awal pertamanya dia kan namanya membuat nama itu. Pak Tarno. Oh gitu. Iya, kan namanya kan itu kan apa akun manajemen Pak Tarno, sedangkan Pak Tarno tidak apa namanya tidak mendapat apa-apa dari situ, tidak ada persetujuan apa-apapun. Seperti Kadang-kadang itu. dengar dari Pak Tarno, dia ngambil video-video Pak Tarno dari YouTube-nya Pak Tarno, diambil, dikelola, masukin ke Instagramnya dia juga ya Mas Iya. Tarno ya. Ya Banyak jadi atas ketidakmampuan, ketidaktahuan gitu ya. Itu kan bisa dilaporkan. Pak Tarno tidak ada niat untuk melaporkan. Pengen dia lagi mau membuat somasi juga. Kan sekarang manajernya Pak Tarno ini kan seorang kuasa hukum juga. Namanya Pak Agus Payung Dosi. Dia sebagai manajer yang tahun 2004 sampai tahun 2025 ini. Terakhir ketemu sama orang itu komunikasi kapan? By phone atau ketemu langsung pernah? Telepon-teleponan waktu itu anaknya juga nyuruh. Pak, nih ada telepon dari si Koji, tapi Pak Tarnonya nggak mau. Nggak mau terima. Terakhir dia main manggung, Pak Tarno minta tambahan 100.000 sama si Contreng Biru 2 ini. Tapi untuk supir, beliau tidak mau mengasih, malah marah-marah. 100.000 pun nggak mau Nggak dikasih. mau ngasih. Pernah mobil Pak Tarno rusak, saya bilang, halo, Mas Koji tolong bantu Pak Tarno mobilnya rusak nih, bantulah 100 atau 200.000. Jawabnya dia, enak aja, itu kan mobil Pak Tarno, bukan mobil gua. Minta aja Pak Tarno. Nah, Iya. gitu. Ya Kira-kira udah. kalau dikembalikan akunnya itu kan akun punya Pak Tarno. Atau dihapus seperti itu. Pak Tarno maunya seperti apa? Apa yang Pak Tarno mau? Coba Pak Tarno komunikasikan dengan orang itu kalau dia nonton nih. Maunya akun itu diapakan? Ampun. Oh, suruh dihapus. Oh, Pak Tarno maunya dihapus saja. Dihapus nama Pak Tarno dari akun media tersebut itu, Pak Tarno. Jangan mengatasnamakan Pak Tarno Tarno lagi, gitu, ya. karena itu memang Bukan punya Pak Pak Tarno Tarno. tidak menghendaki ya, Oh, tidak oke. mau karena Pak Tarno tidak dapat apa-apa ya di situ ya. Ya, Pak Tarno udah nggak mau nama Pak Tarno atau profil Pak Tarno ada di media tersebut itu ya, Pak Tarno, di Contreng Biru 2 itu ya. Iya. Misalnya salah sih. Kalau manggil bilangnya padahal orang sakit. Udah nggak bisa. Salah, Jadi kalau nggak setiap bisa. ada orang manggil Pak Tarno, dijawabnya dia, oh nggak bisa, Pak Tarno udah sakit, udah nggak bisa apa-apa, udah parah katanya gitu. Pernah ada komunitas motor, pernah ke dia, dia bilang, oh Pak Tarno udah parah, udah stroke-nya parah, udah nggak bisa bergerak apa-apa gitu. Sampai orang itu yang Nggak jadi. nggak jadi, tapi melalui orang lain, sehingga ketemulah sama itu perkumpulan motor. Nah ditanya, loh Pak Tarno katanya udah parah, nggak bisa apa-apa gitu. Pak Tarno yang marah, mau no juga. Gitu. Oke, tapi Pak Tarno tetap semangat ya. Atau udah pasrah dengan kasus ini? Maksudnya menanggapi ini udah tetap semangat atau udah bodo amat nih? Nggak, tetap semangat. Tetap semangat ya, walaupun dalam keadaan sakit ya. Iya. Oke. Nggak, intinya
untuk akun Contreng Biru 2 yang dikelola dengan oknum tersebut, Master Tarno maunya seperti apa? Nama Pak Tarno yang masih dipajang dengan Instagram dia, foto Pak Tarno dipajang di Instagramnya dia, maunya diapakan? Hapus, tadi kan dihapus udah aja. dibilang dihapus. Semuanya, Pokoknya dia atas mau nama-nama hapus maupun akun. profil. Jadi maunya hapus Hapus akun ya, Pak Tarno ya. Iya. Jangan pakai akun itu lagi kalau misalnya orang itu mau mencari uang atau mau mencari konten pakai nama sendiri Nama gitu sendiri, kan. ya katakan Ya ya. kan? Koji pribadi. Kan sekarang gitu. udah zaman kreatif ya. Mm-mm. Mengatasnamakan sendiri, nge-branding diri sendiri juga gampang karena banyak sosial media. Tidak perlu mencatut-catut nama orang lain. tersebut. Gitu. Apalagi beliau ini kan sudah ada manajer barunya kan. Kalau dulu dia katakan manajernya. Iya, walaupun manajernya nggak berhak. Gitu. Nggak berhak karena kan itu kan officialnya Pak Tarno. Karena Iya. kan menggunakan nama Pak Tarno. Pak Tarno yang sampai Iya, sekarang ini. kecuali dia bilang manajemen artis. Nah, kalau manajemen artis di mana? Artis siapa Nah, namanya? tapi kalau itu kan Banyak. manajemen Pak Tarno udah jelas. Pak Pak Tarno Tarnonya official lagi, ya kan? sendiri tidak menghendaki itu. Ah. Berarti itu harus ada komunikasi nih. Si Mr. O ini harus dikembalikan akunnya seperti itu atau Dihapus sesuai lah ya. dengan permintaan. Intinya duduklah ketemu ya. Kasihan ya. Iya. Maksudnya harus ketemu dengan Pak Tarno, Pak harus Tarnonya. harus apa namanya? Ada itikat baik lah seperti itu. Memang kita lagi mau nyerahkan dengan manajernya Pak Tarno yang sebagai kuasa hukumnya juga. Pak Agus Payung Dosi. Ya. Sekarang penghasilan Pak Tarno berapa Pak Tarno? Masih ada job nggak? Ada. Penghasilannya berapa itu kalau di rata-rata? Nggak tentu. Kira-kira per bulan berapa? Dari jualan mainan. Laku jualannya. Yang jualan ikan itu juga? Iya. Oh, maaf Pak Tarno, ini ada berita ini katanya menurut berita ya, istri pertama tidak terima Pak Tarno lagi sakit-sakit disuruh berjualan. Itu komentarnya bagaimana? Ini menurut berita ya, guys. Iya. Menurut berita. Aku baca di berita. Ini istri yang mana? Di berita istri pertama judulnya. Istri pertama yang mana? Nah, itu dia. Istri, Pak Tarno ini maaf kata. menikah berapa kali? Enggak, mohon maaf kasar kata ya semuanya netizen semuanya. Istri pertama Pak Tarno itu sudah almarhumah. Dapat istri kedua, punya anak dua wanita semua. Tapi beliau sudah agak renggang lah ya, jauh ya. Tapi belum diceraikan, masih ada dan masih hidup istri keduanya. Dan Istri sama keduanya. ibu yang dibilang katakan istri pertama itu katakan istri ketiganya Pak Tarno. Oke, istri ketiganya. Itu sudah bercerai atau masih? Belum, sama juga dia belum diceraikan. Cuman Pak Tarno setelah mendapatkan istri yang satu lagi, sampai sekarang pun dari stroke kedua dan ketiga, banyak istri yang ini namanya Ibu Berkomentar. Lisa. Ibu Lisa namanya yang Ibu Lisa. merawat Pak Tarno. Oke. Itu istri setelah keberapa? Dapatlah Mbak Dewi ini. Mungkin ya yang terakhir. Bu Lisa lah ya. istri keberapa? Kalau dikatakan sekarang ini memang dikatakan yang istri ke-1, ya Ibu Lisa istri kedua, ini istri ketiga. Oke, berarti Pak Tarno menikah berapa kali totalnya? Ingat nggak? Berapa Master? Malu. Malu. Malu, oh. Nah seperti yang Takutnya nanti ada yang ngaku-ngaku kan gitu. Iya. Apakah benar istrinya? Benar, tapi yang bilang itu istrinya benar itu istrinya. istrinya. Oke. Kalau tanggapan Mbak Dewi sendiri yang saat ini mendampingi Pak Tarno, seperti apa sih Pak Tarno nih, sosok yang seperti apa? Mengenal beliau. suami yang bertanggung jawab. Bucin, so sweet ya. setia Iya, sama dia. iya, walaupun dia keras juga orangnya, nggak bisa nurut. Oh, tapi Mbak Dewi tidak masalah dengan kondisi Pak Tarno yang menikah berkali-kali dengan kondisi banyak istrinya gitu. Enggak, karena sudah terlanjur jadi suami istri, ya harus seorang istri harus bakti sama suami. Oh gitu. Itu kenalnya di mana tuh Mbak Dewi? Malu-malu kucing guys. Panjang ceritanya itu. Banyak. Saya yang capek nganterin mulu. Kenalnya di Waktu di daerah Bekasi. lagi manggung apa enggak? Enggak, dia main, sengaja main makan di sana, saya kan lagi restoran itu. Oh, Mbak kerja di resto. Iya, Oh, saya oke. masak di situ, terus dia kan
main temannya di sana, tapi Foto-foto lah, foto dong, foto ngepet Terus, sama terus? Pak Tarno. awalnya foto-foto doang kan saya ngefans ada Jatuh artis. cinta. Oh, artis. Terus Tiba-tiba dia yang godain gitu. gimana godainnya? Godain ya, nembak saya itu. Gimana tuh nembaknya? Ya, kamu kok cantik banget ya. Jadi Waduh. pacar aku katanya. Terus saya ya bercanda Merayu. gitu. Akhirnya kita jadian ya, salaman kayak anak kecebucin gitu. Salaman. Dia lagi makan, dia saya langsung disuapin. Kok cepet banget gitu ya. Tapi jadinya langsung disuapin gitu. Ya. Pak Tarno senengnya yang cepet-cepet ya. Tapi emang itu udah satu anugerah ya, pertemuan dari Yang Maha Kuasa ya. Kalau biasa kan kalau emang gak jodoh kan, siapa lu, siapa ini kan gitu. Nah itu kan tadi ada bilang apa, ini yang istri terakhir, emang nggak mau nambah istri lagi? Wah, tanya langsung begitu. disetir beritaan kupingnya. Jadi nggak boleh, apa nggak mau? Gitu. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Udah sayang lah sama Mbak Dewi ya. Tapi Mbak Dewi menerima dengan kondisi Pak Tarno sekarang yang sakit, kan dulu mungkin dielu-elukan sebagai selebriti, sekarang kondisinya sakit, butuh banyak biaya seperti itu, dia nggak akan ninggalin nih Pak Tarno. Enggak kasihan sama dia. Masa sehat dia selama tahun. Pengorbanan ini dia loh. Waktu dia mau pengen jadi istrinya tuh setiap hari datang ke Bekasi dari Tanjung Priuk ke Bekasi kan berapa itu kilometer ya. Perjalanannya Itu dia biasa malam, bagi dia cowok. malam. Bekasi Tanjung Priok, kirain Sabang sampai Merauke. Sampai hujan-hujan, saya ditelepon, "Mon, anterin ke tempat Dewi." "Ayo, hujan masa gede?" "Bapak, hujan gede." Oh, naik motor. Mobil. Naik mobil kan udah kehujanan, aman kan? Kecuali naik motor. Dan pacarannya nih kehujanan kan. Jadi itu yang bikin Mbak Dewi lulu. Iya, pengorbanan itu loh. Oke, jadi Tiba-tiba dia ngomong kita nikah aja yuk, mungkin capek kali ya. selain itu pengorbanan apa lagi yang pernah dilakukan sama Pak Tarno? Pas datang tiba-tiba dia ngaku saya istrinya gitu. Siapa? Yang ibu nomor 3 itu. Oh, datang tuh si Iya, ibu. ngelabrak saya. Udah nikah belum? Dalam kondisi udah nikah Oh, belum? sudah. Oh, sudah. Nah, Oke. setelah itu Dilabrak, iya Mbak Dewi. dilabrak. Nah, di situ dia membelain saya ini ya tuh malah Gimana berantem belainnya? di depan kontrakan. Iya, gimana belainnya? Ya dia berantem berdua di luar, saya kan langsung di dalam gitu. Saya kunci, saya nggak mau orang itu sentuh saya atau memukul saya atau apa gitu. Dia berantem sama orang itu, tapi dia membelain saya gitu. Oh, itu jadi pengorbanan itu yang nggak pernah lupa gitu. Sampai diusir semua anak-anak tirinya, diusir semua sama Mas Tarno. Udah punya anak? Nikah sama Pak Tarno? Saya belum, Udah berapa lama nikahnya? baru mau 1 tahun. Puasa Oh, besok ya, masih setahun. dalam rangka bulan madu lah ya. Oke. Terus apa namanya? Tapi komunikasi dengan istri-istri yang lain nggak ada, nggak kenal. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Selebritis 24 jam tinggal sama Mbak Dewi nih ya? Kadang-kadang pergi ke istrinya yang lain, saya nggak tahu ngelayap kemana. Tiba-tiba dia menghilang, saya nggak tahu. Kayak gitu. Jadi dalam seminggu itu sama Mbak Dewi berapa hari? Pokoknya setiap hari selalu ada sih, tapi tiba-tiba ngilang gitu. Mana dia? Gitu. Emang pergi sendiri bisa lagi keadaan sakit Ini Oh, berarti Mas Tarno nih. Ngumpet dulu dia, mana selamat ya mana. Kalau saya nggak ada dicariin dulu deh. Oh, Oke, tapi balik lagi pulang ke sana, ke rumah. Kalau tidur memang di Mbak Dewi. Gitu. Tapi kalau keluarga Mbak Dewi gimana? Menerima? ya nerima dia. Orang tua Mbak Dewi. Orang tua pun sayang sama Mas Kar. Untuk kayak apa anak sendiri karena menantu dia sendiri yang laki-laki. Kalau misalnya nih ya, kalau keadaan Pak Tarno ini lagi bener-bener sulit sekali, tetap nggak akan berubah ya cintanya ya. Iya. Pernah kita nggak punya uang ya sama sekali mau jual HP ya, lucu. Terus karena apa ya, kita nggak punya uang, kita mau jual HP, dia ngasih solusi, ayo kita anterin kaligrafi gitu ya. Dari situ ya, HP siapa yang dijual? HP baru. HP-nya Pak Tarno apa HP-nya Mbak Dewi? Masa tanah baru dia mau dijual katanya karena nggak punya Oh, uang. yang iPhone. Iya. Yang dari Bang Putra Siregar. Oh, dikasih iPhone baru. Uang 10 juta. Terus juga dikasih HP. Terus diajak jalan-jalan juga, dikasih makanan yang enak-enak sama ambil pakaian. Oh gitu. Oke.
apa namanya? Berarti udah nggak akan ini lagi lah ya, nggak akan nikah lagi ya. Insya Allah ya Master ya, udah mentok ya Master ya. Berarti Mbak Dewinya bucin ya? Lebih cinta siapa? Pak Tarno apa Mbak Dewi? Nah, Yang lebih cinta, yang besar, yang cintanya paling besar? Sayangnya Pak Tarno apa Mbak Dewi yang sayang? Kurang tahu. Coba sweet dulu dah. Karena dia mah berbagi cinta, nggak tahu bukan berbagi cinta. Berbagi cinta Sana siapa? sini sana. Tapi dalam keadaan sakit masih melayani lahir batin, Pak Tarno. Masih dilayani, Iya. Mbak Dewi. Oh, masih kuat ya? Emang kerja mau apa sih? Strong ya? Iya. Masih puas ya Mbak Dewi? Walaupun yang banyak bilang, emangnya Master masih kuat, kamu dia sudah usia, kamu kasihan masih muda. Saya bilang dia bisa cukup lahir batin. Wih, berarti terpuaskan ya? Iya. Masih ngaco. Pernah bikin salah nggak Pak Tarno selama menikah atau pacaran? Iya, kadang dia berbohong. Dia kadang mau pergi ke istri yang lain, bilangnya saya mau ada acara. Ternyata nggak ada acara sebenarnya. Dia pakai baju lengkap seperti ini, ternyata nggak ada acara. Punya mampir ke sana. Oh. Kadang seperti Sampai itu. diikutin, sampai dipoto mobilnya. Iya, sampai saya Master ketahuan Master. rumah Ini iya. foto. Oh, tapi kalau keuangan begitu apa Pak Tarno ngasih semuanya ke Mbak Dewi apa dijatah atau gimana? Dia sendiri pegang karena dia kan istrinya bukan saya saja. Jadi dia kasih sana, kasih sini, kasih sana, kasih sini. Oh, jadi menerima apapun gitu ya Mbak Dewi ya. Luar biasa loh, jangan ditinggal loh Pak Tarno, ini istri seperti ini. Ya sekarang istrinya yang hadir dalam kehidupan Pak Tarno itu cuma dua. Ibu Lisa sama Mbak Dewi. Oke. Kalau yang Ana udah memang 1 tahun udah di. Kalau di berita loh, bukan dari aku loh. Pak Tarno menikah 10 kali, bener nggak tuh? Hah? Ada 10 kali, apa salah saya? Di berita itu salah? Apa lebih? Kurang apa lebih tuh? Banyak lagi nih. Terus Pak Tarno kan berarti sekarang rumahnya di daerah Warakas ya? Iya, merah. Mungkin ada teman-teman di sini, teman-teman influencer, teman-teman selebritis, atau teman-teman siapapun yang mau memberikan bantuan untuk Pak Tarno. Alamatnya di mana sih Mbak? Warakas 1 ya? Warakas 1 Gang 21 sekarang di sebuah ruko. Warakas 1 Gang 21 di sebuah ruko. Jadi tinggalnya di Nanti ruko. kita tanya aja rumah tempat Pak Tarno di mana, pasti orang pada tahu Oke, semua. kalau jualannya di mana? Kalau mau ke tempat jualannya? Iya, di situ juga. Oh, di situ juga. Yang- Mangkalnya dari jam berapa sampai jam berapa? Kurang tahu belum dibuka. Mangkal ini ya jualannya. Biasanya sih karena ngontraknya di pinggir jalan yang di depan itu apa ada Sekolahan. Raja Dewa, gas Raja Dewa itu dari jam 7 sampai jam 7 malam. Dari jam 7 pagi Iya. sampai jam 7 malam. Iya, dia kepengennya dia tuh sampai malam katanya jualannya jangan itu siang. Enggak capek itu Pak Tarno. Istirahatnya kapan? Ya kadang-kadang siang disuruh istirahat juga. Pak Tarnonya nggak mau, biarin buka-buka gitu. Oh, luar biasa ya semangat. Kadang-kadang nih ya, mohon maaf ya Mbak Dewi ya, istri yang di sono suruh jualan, kalau ditutup dimarahin sama dia, sama Pak Tarno. Buka dong, orang dikasih dagangan, ini bukan dagang, bukan buka, gitu. Kalau di sono lagi capek atau gimana tutup, tuh Pak Tarno maunya tuh udah dikasih dagangan. Oh, buka. di sana juga dagang. Jadi dagang dikasih juga. usaha lah ya Iya, buat dikasih dagang. usaha. Terus apa nomor handphone, nomor WA yang misalnya mau menghubungi Pak Tarno bisa disebutkan nomor WA-nya. Tadi ada. Mana dia tuh? Nanti dimasukin ya, kita bantu masukin ya nomor Nah WA-nya. ini dia. Disebutkan aja. Oh. Nanti kan kita masukin Iya, iya, itunya. iya. Nomor Master Tarno yang dipegang sekarang 0856 9388 7399. Oke, itu dipegang langsung Ini sama nomor Pak Tarno satunya. atau Ada dipegang satu sama? lagi, 0818 08 37 12 55. Itu nomor yang lama, tapi sampai sekarang pun masih dipegang. Oke, berarti dua-duanya bisa Itu nomor dihubungi Master ya. Tarno. Oke, Pak Tarno pingin sembuh dan balik lagi dong tentunya ke industri pertelevisian, industri digital dan apa namanya sulap gitu. Pengen ya? Kenapa? Enam, wan, ini jalannya ngabangkan, mas pegangan jalannya. Ngomong apa?
ngomongnya pelok. Tapi yakin bisa sembuh kan? Yakin. Seizin Allah ya Master Tarno ya. Sekarang usia berapa? 65. 65. Oke, apa keinginan Pak Tarno sih untuk sekarang ini? Apa? Mau ingin musola? Pengen bangun musola. Alhamdulillah, rencana ke depan yang bangun musola. Ntar kalau umpamanya ada milik nih Master, mau bikin musola dikasih nama siapa nih Master musolanya? Master Tarno. Oh musola Master Tarno. Musola Oh, Mas ya. Tarno. Wih, didoain sembuh. Insya Allah ya biar- mudah-mudahan tercapai cita-cita Master Tarno. Daerah mana Ya. musolanya? Rencana di kampung. Oh di kampung Master. Di Brebes, Bulakamba. Iya. Terus anak-anaknya Pak Tarno udah pada gede, udah gede. Udah Ada yang pada bantu dikasih secara nama. keuangan, maksudnya ngasih uang jajan. Ngebantu. Nggak bantu, tapi komunikasi, nelpon, nanyain keadaan atau jenguk gitu. Jenguk. Aku di rumah sakit jemblang. Jadi Jemblang. kemarin sempat dirawat di rumah sakit selama 6 hari. Kagak ada yang nengokin, kagak ada yang apa. Besok Dikasih tahu masuknya nggak ke tahu sana. kali. Udah dikasih Terus tahu. jawabannya apa? Ya nggak tahu juga saya kurang paham. Aku nggak tidur. Jemblang. Oh, ini apa namanya, sibuk kali anaknya kerja atau gimana? Iya, pada sibuk. Mas Nanang kan juga kan jadi security di Paradis 2. Tapi komunikasi masih baik dengan anak atau? Alhamdulillah kemarin waktu pas adanya si Willy Salim tuh hadir semua pada datang anak-anaknya. Oh gitu. Ya, kalau ada konten baru datang atau gimana? Gimana sih? Kan aku nanya loh, nggak tahu loh. Maksudnya pas ada Willy datang, Ya pas kemarin datangnya Willy dipanggil-panggilin datang, apa gimana? Ya ada salah satu mungkin dari yang undang Bang Willy cerita dan katanya tolong kumpulin anak-anaknya semua. Oh, kalau Mau ada dikasih permintaan. HP satu persatu. Mau dikasih HP baru datang gitu. Nah, enggak juga sih, tapi kan kalau seperti Mas Nanang, rumahnya kan berdekatan sama Pak Tarno, setiap hari ketemu, mantunya pun ketemu, cucunya pun ketemu. Berarti baik dong hubungannya. Tapi kalau yang lain kan jauh-jauh semuanya. Kalau Mbak Dewi harapannya buat Pak Tarno seperti apa? Semoga cepat sembuh, menghibur masyarakat lagi ya. Itu ya harapannya. Pengen punya anak dari Pak Tarno. Dia yang pengen. Terus gimana? Dikabulin dong, Mbak. Mbak Dewi, ini mohon maaf, ini bukan 2 bulan, tapi 2 bulan. 15 bulan. Oh, 15 bulan. Lebih dong. Orang sama 9 bulan. Jadi belum ini ya, belum hamil. Belum. Tapi pengen. Dia yang pengen. Mbak Dewinya Emang pengen Mbak Dewi nggak? pengen. Kalau dikasih dari Allah ya kasih pengen juga ya. Saya pasti pengen sibuk kerja ngurusin Mas Tarno ya. Ya masih belum sembuh ya. Kalau udah sembuh baru punya anak. Gitu. Kalau saya lagi hamil, ikamnya sakit gimana? Siapa yang ngurusin kamu? Saya juga ngurusin bayi nanti gimana ya? So sweet ya, luar biasa. Baik Dengan ya. sekarang ya. Ya selalu pengen, saya pengen punya anak sama Dewi, punya anak sama Dewi. Bahasanya tuh manja dia tuh. Oh manja. Iya. Heeh. Makan disuapin nggak? Iya. Suapin, Mandi dimandiin? mandiin. Tapi Pak Tarno sendiri pengen nggak deket sama anak yang lain, kan tadi yang deket Mas Nanang. Maksudnya pengen nggak setiap hari ketemu anak atau kangen nggak sama anak-anak gitu? Ya karena mungkin seperti Mbak Yanti kan rumahnya jauh tuh. Nah si Isa dari yang istri kedua ini kan punya anak dua juga agak berjauhan juga. Pengen ngumpul sama anak-anak Pak Tarno. Anak ini. Apa? Kok nggak tahu? katanya. Mau ngumpul nggak sama anak-anak, Master? Tapi sayang kan sama anak-anak. Udah punya cucu apa jangan-jangan? Udah punya cucu. Banyak cucunya. Berarti Ada sekarang, yang kembar cucunya Master Tarno. berarti di mana? Di kampung? Tersebar di mana? Anaknya dan cucu? Jakarta sih. Jakarta Yang semua, deket dong. Ada juga di Kerawang. Oh. Oke. Harapan untuk ada teman-teman, tadi juga sudah kita video call ya bersama dengan Mas Limbat. Tadi Pak Tarno video call ya sama Mas Limbat ya.
Harapannya semoga pesulap-pesulap yang lain juga bisa jenguk ya. Amin, insyaallah. Amin. Nih sekarang Pak Tarno sampaikan manajemen Pak Tarno yang dulu yang mengatasnamakan manajemen gitu ya, yang sekarang diduga illegal akses mengelola akun manajemen Pak Tarno tanpa izin gitu. Apa yang mau disampaikan dengan tegas Pak Tarno bilang sama manajemen? Kan memang apa saja lah. Minta dihapus saja. Iya. Dan tidak mau meminta kerugian apapun yang secara material dan imateri. Kerugian yang sudah ditimbulkan tidak mau dibayarkan. Cuma hapus aja cukup. Oh, udah minta tapi udah minta. Udah. Terus Kalau dikasih. Pak Tarno memberikan batas waktu tidak untuk segera hapus akunnya dalam jangka waktu berapa, maka akan melakukan tindakan hukum atau tidak ada berbatas waktu nih, karena kan harus berbatas waktu nih. Iya. Mau Kalau dikasih tidak berapa kan hari, berarti dia tidak mengindahkan, seandainya dia tidak mengindahkan perkataan Pak Tarno seperti gimana? Ada bantuan hukum. Oh, minta bantuan hukum. Minta bantuan hukum. Pak Tarno berarti memberikan waktu berapa lama kepada si pengelola akun ini untuk menghapus, atau itikat baik untuk berdatang ke Pak Tarno berbicara atau seperti apa? Enggak tahu udah lama begitu. Mintanya udah lama. Enggak, Maksudnya dikasih waktu. kan semenjak video ini beredar, Pak Tarno kan meminta kepada pihak itu, minta dihapus. yang katanya bilang itu adalah manajemen, tetapi sampai sekarang masih menggunakan akunnya Pak Tarno. Masih dipakai nama Pak Tarno. Pak Tarno memberikan Pak batas Tarno. waktu nggak kepada mereka? Untuk dihapusnya sampai berapa hari? Besok apa harus sudah dihapus? 7 kali 24 jam misalnya. Harus dihapus. Buru-buru secepat mungkin. Kalau dia tidak kunjung hapus berarti Langkah hukum. Iya. Melakukan langkah hukum dan melapor ke polisi gitu, Master. Mintanya mah duit. Duit? Oh, mintanya duit. Iya. Berapa banyak? Ya, berapa ngasih berapa banyak. Oh, jadi maksudnya Pak Tarno kerugian yang sudah ditimbulkan, Pak Tarno kan nggak dapat apa-apa. Iya. Jadi mau diambil ya ininya, diambil. keuntungan yang selama ini harusnya dia dapatkan gitu ya, Pak Tarno dapatkan gitu ya. Oke, nanti kita mungkin gitu ya, kita Mr. O atau yang mengelola manajemen itu kalau memang merasa ingin mengklarifikasi, kita juga membuka pintu untuk hadir ya di diare kali ini. Kan kita pengen tahu nih dari kedua belah pihak versinya seperti apa. Semoga bisa duduk bareng, semoga bisa tuntas masalahnya tanpa harus ke jalur hukum. Kita sama-sama kan pengen cepat selesai nih. Kalau memang dari pihak sana memang ada itikat baik, seperti itu ya. Gitu. Kalau memang mau dihadirkan ya kita siap untuk hadirkan orang yang mengelola akun manajemen Pak Tarno itu. Tapi sih dari pribadi saya ya, yang mengatasnamakan sahabat Master Tarno, yang mengenal sosok Master Tarno sebelum adanya dia, saya meminta sih untuk dihapus aja akun Pak Tarno yang mengatasnamakan Pak Tarno, minta dihapus saja dari Instagram tersebut. Oke. Itu minta dihapus. Oh, minta duit. Berapa miliar? Berapa duitnya nilainya? 1 miliar? Banyak. Sedikit aja ngasih. Oh, boro-boro banyak, sedikit aja nggak ngasih. Iya, jadi belum tahu nilainya berapa. Iya. Enggak, Dikasih Master Tarno berapa? ngomong aja. Mau berapa? Selain dihapus, minta juga duit berapa ratus juta. Gitu. 500 juta. Iya. Oh, 500 juta Master Tarno minta sama oknum tersebut. Gitu. Iya. Baru dihapus contreng biru 2-nya itu. Kalau bisa jangan pakai nama Pak Tarno yang ada di Instagramnya. Itu jangan pakai lagi 500 nama. juta itu buat apa? Buat apa? Mau digunakan buat apa? Buat berobat atau buat apa? Membuat mungkin menolak. Oh, mau bikin musola, luar biasa. Niat mulia. Kata ibu udah bangun, kata ibu 100 juta. Udah ketipu 100 juta ya, sama yang mana? Sama manajer pertamanya, sama aku manajer pertama. Tapi beliau punya niat tanggal Desember tersebut akhir dia akan bertemu dan ingin membayar, ceritanya atau bagaimana mau bayar atau mau mencicil saya juga kurang paham. Tapi dia punya tekad
Dikasih Kapan itu? waktu Heeh. akhir bulan ini. Berarti akan sebentar bertemu. lagi dong nih? Ya. Berarti seminggu lagi nih? Ya, tetapi kalau bila mana dia tidak bertemu dengan Pak Tarno dengan tidak punya etikat baik, terpaksa kita akan melangkah ke jalur hukum lagi. Menaikkan kasus tersebut, penipuan yang 100 juta ini. Yang didampingi kuasa hukum tadi ya? Tuh. Oke, jadi mudah-mudahan semua yang dilalui oleh Pak Tarno dapat penyelesaian terbaik, dapat apa namanya, yang namanya akun bisa dikembalikan atau dihapus, kemudian yang diduga ditipu 100 juta itu juga bisa kembali jadi haknya Pak Tarno ya. Amin. Oke, sehat-sehat ya Pak Tarno. Terima kasih banyak sudah hadir ke Diare. Mbak Dewi sehat karena harus mendampingi Ayang. Apa manggilnya apa? Ayang Beb. Manggilnya apa? Iya, iya. Ayang Beb manggilnya. Dia yang Ayang Beb bilang. Oh, kalau Mbak Dewi manggilnya? Sayang. Oh, luar biasa. Makasih juga Mas Iya, Slamet, Tato sama-sama. telah hadir juga di Diare kali ini. Pokoknya sehat-sehat ya. Nanti kita ke Bekasi, Pak, Warakas ya. Warakas. Nanti kita kalau ke sana kita mampir. Amin. Oke guys, jadi buat kalian yang mau datang, alamatnya nanti kita spill di sini, alamatnya Pak Tarno dan nomor handphone yang tadi. Silahkan mengunjungi, besuk beliau. Adalah seorang legend dan kita patut berbangga Indonesia punya Amin. magician ya tradisional yang luar biasa, menghibur. Pak Tarno ini kalau sembuh menghibur siapapun itu, Menghibur kita lihat masyarakat, videonya terutama menghibur pada dan ulang tahun ya. iya ulang tahun bener-bener apa tulus gitu ya kelihatannya. Rame nyanyinya, ada lawaknya, Ada nyanyi, ada ada lawaknya. dalangnya. Nah itu dia, kita harap sembuh biar bisa berkibar lagi karya-karyanya. Ada yang nonton ketawa, yang tonton ketawa. Iya, ketawa guys. Oke, terima kasih Pak Tarno. Ini dong sekali Terakhir apa nih? Seperti dalangnya coba. Gimana? Ayam mah nuk layangan diawang-awang natono eta sangyang jagat tata oti-pati wata guru mengenal Oleh-oleh. bahasanya Buat masak, buat kakak kalau dapat oleh-oleh dari kayangan. Masih buat masak. Senengnya kekayangan terus ya di atas awan gitu ya. Oke, ada yang mau disampaikan ke terakhir kepada istri tercinta nih Mbak Dewi nih. Ucap. Dia seperti itu. Ayo, seperti apa Mas Sarah? Ucapannya nih. Ayo, mata genit. Ayang, gitu. ayang Iya. Aku apa? Ayo dong. Terserah dari ungkapan hati Pak Tarno kan ya, pesan dan kesan kan ini video ini kan nanti kan akan bisa diputer terus gitu. Ini Apa sepanjang kata-katanya? masa. Apa Sampai kata-katanya cucu Pak untuk Tarno ada, bisa istri dilihat. tercinta yang mendampingi sekarang ini untuk Mbak Dewi? Hmm? Senang. Jadilah kamu jadi istri yang paling soleha untuk mendampingi aku Ayang Beb gitu loh. Ingat gak? lupa Aduh. Dewi, lebih jadilah kamu kamu istri yang soleha untuk mendampingi saya, Sutarno. Asal Suka nurut, maupun ya. duka itu ya. Asal masalahnya nurut. Kadang matanya keras kepala. Oke, sehat-sehat semua untuk kita semua. Mudah-mudahan kabar gembira untuk Pak Tarno setelah video ini banyak yang datang, banyak yang besuk Pak Tarno ya. Semoga masalahnya cepat selesai, sehat. Amin. Terima kasih telah hadir di Diare.